Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jamaah Jumat, saya mengajak kita semua untuk menyerahkan hati, pikiran, perasaan dan semua yang Allah karuniakan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap istiqomah dalam taat kepadanya, bersabar dalam semua cobaan ketaatan itu, dan kemudian terus melakukan amaliyah-amaliyah yang kita niatkan karenanya, dan memberi manfaat banyak bagi orang-orang di tengah kita khususnya, dan tentunya bisa bermanfaat pula bagi kita dunia dan akhirat. Saya mendoakan kita semua untuk akhirnya Allah menetapkan bagi kita surga. Jika dalam kehidupan kita sudah banyak melakukan dosa, maka Allah memudahkan kita untuk bertaubat. Dan jika dalam kehidupan kita banyak melakukan kesolehan, semoga kesolehan itu dibangun di atas landasan ikhlas, sehingga tidak akan menjadi kesolehan yang binasa di saat ketika Allah menghisap amal-amal kita nantinya. Tidak ada yang berbeda penerimaan dan cara pensikapan dari Allah terhadap kita. Yang berbeda itu hanya cara kita memandang kita satu sama lain. Kita mungkin merasa sungkan kepada seseorang karena di antara kita dia adalah orang yang punya jabatan, atau mungkin menurut prasangka kita dia punya kemuliaan karena sebab dia punya harta, dia punya kedudukan, atau mungkin dia lebih populer dari kita. Padahal Allah mensikapi kita tetap sama. Riak dinamika kita yang berbeda secara struktural, secara fungsional, itu sebenarnya tetap kita ditatap oleh Allah sebagai hamba. Dalam satu hadis bahkan ada penjelasan, kita semua lahir sebagai hambanya, tapi belum tentu kembali kepada Allah sebagai hambanya. Sehingga ketika kita kembali, maka terjadi penolakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk penolakan itu akhirnya bermuara pada ancaman dan marahnya dia kepada kita, na'udzubillahi min zalik, dengan memasukkan ke dalam nerakanya. Kenapa Allah menolak dan mengancam dan marah kepada kita? Jawabannya, kita lupa perjanjian utama dan pertama yang kita bangun di saat kita berada di alam arwah, yang sudah diingatkan kembali melalui Al-Quran, bahwa kita tidak akan pernah mengganti Tuhan dalam hidup kita. Bagi kita Tuhan sama kita adalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak sekedar sebuah pernyataan, tapi harus dibuktikan dalam kenyataan. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Dia bersaksi. Jadi ketika saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah bilang sama saya, aku tahu memang aku Tuhan. Kira-kira begitu. Cuma aku mau tahu seperti apa kau mempertuhankanku. Dalam perjalanan mempertuhankan Allah inilah sebenarnya kita sering tidak berdaya bertahan sebenarnya di semua keadaan. Ada orang yang tidak berdaya bertahan dalam situasi sulit. Ada orang yang tidak berdaya bertahan dalam situasi lapang.
Bukankah sebenarnya sering terjadi kita gagal untuk tetap menuhankan Allah di saat kita sedang senang? Dan tidak sedikit orang yang juga tumbang menuhankan Allah di saat dia sedang sulit. Tapi memang ujian-ujian ketuhanan itu lebih sering terjadi di saat sulit. Dalam event hidup kita saja pun ada satu peristiwa yang pasti kita akan mengalaminya, yaitu peristiwa sakaratul maut. Dan di situ kita akan menghadapi ujian maha dahsyat, yaitu ujian keimanan. Dalam satu riwayat hadis dijelaskan bahwa orang yang sakarat itu jika ditumpahkan semua air minum ke dalam mulutnya, itu tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Orang sakarat itu sedang sangat kehausan. Maka dalam kitab fikih kita diajarkan untuk, dan itu juga merupakan anjuran dari Nabi, basahilah bibir orang yang sakarat itu dengan air, karena dia sedang sangat kehausan. Yang menjadi catatan sebenarnya adalah, bayangkan kalau kita sedang sangat kehausan, sangat. Lantas kemudian ada orang yang datang kepada kita, bukan orang biasa, orang yang paling kita cinta dalam hidup kita. Dan dia datang dalam situasi yang paling menyedihkan hati kita, dengan wajah yang hancur, tubuh yang terluka, lebam. Dan dia menawarkan air kepada kita di saat kita sangat kehausan. Tapi dia mengeluarkan satu kalimat, "Nak, ternyata agama yang kita anut ini tidak benar, nak. Ternyata syahadat tauhid itu bohong, nonsens sama sekali, nak. Ibumu, ayahmu ini adalah orang yang begitu istiqomah menjaga agama ini sewaktu hidup. Tapi kau lihat badanku sekarang, hancur. Aku dikubur, disiksa, nak. Dan aku diberikan kesempatan untuk memberitahu kepadamu agar kau selamat dalam hidup akhiratmu. Keluarlah dari Islam dan jangan percaya Allahnya orang Islam itu." Saya tak bisa membayangkan. Dalam catatan sejarah, orang yang mencinta anaknya, yang lulus dalam cintanya itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan menghadapi ujian cinta itu, ujian kelaparan dengan taruhan iman. Maka iman itu bukan pelajaran yang harus membenam dalam rasionalitas kita, tapi dia harus menjadi sistem yang bekerja atau menjiwai semua perbuatan kita. Dia harus menjadi dasar utama kenapa aku harus melakukan ini. Kenapa sekarang kita memburu waktu kita untuk meninggalkan semua pekerjaan kita dan datang ke masjid ini dan melaksanakan sholat Jumat. Dia harus menjadi sebab utama yang menggerakkan kita kemari. Itulah iman yang Allah terima. Tapi iman itu yang Allah biarkan diuji dan membenarkan setan menguji kita atau menjadi tim penguji di saat sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, ada ujian juga yang menimpa orang mukmin, yaitu datangnya Dajjal. Dan Nabi mengatakan Dajjal tidak datang kecuali setelah 3 tahun sulit menimpa seluruh dunia. Sampai pada tahun terakhir, langit tidak akan meneteskan satu hujan pun, satu tetes pun. Tumbuhan-tumbuhan binasa, binatang-binatang yang dikelompokkan dalam kelompok ternak binasa, kecuali yang Allah kehendaki untuk dibenarkan hidup. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang menjadi makanan kita waktu itu nanti?" Nabi menjawab, takbir, tahlil, tahmid. Jadi kita tidak makan makanan biasa, kita makan makanan yang biasa dimakan malaikat, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa keadaannya? Secara fisik kita akan sangat kelaparan waktu itu, sangat kehausan. Dan puncak dari sangat ini adalah datangnya Dajjal dengan membawa air dan makanan. Saya tak bisa membayangkan keadaan waktu itu.
Kalau persoalannya adalah saya sendiri, mungkin saya bisa bertahan dengan keimanan saya. Tapi kalau persoalannya saya harus berhadapan dengan anak-anak saya yang juga akan sangat kelaparan dan kehausan, di mana mereka mungkin sudah tidak bisa menangis lagi saking laparnya. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana tidur sama mana sangat tidak berdaya karena sangat laparnya. Apakah saya bisa menolak tawaran minum dari Dajjal untuk anak-anak saya? Itu yang saya maksud dengan ujian keimanan. Dia bukan lagi persoalan logika, tapi kemampuan untuk bertahan menolak pemberian dari makhluk yang Allah kirim kepada kita sebagai ujian keimanan pada saat akhir zaman, yang oleh para banyak ulama diprediksi dalam waktu sebentar itu bisa datang. Khutbah ini sebenarnya ingin saya sampaikan salah satu fenomena yang muncul belakangan ini dan harus menjadi perhatian penting kita adalah munculnya orang-orang yang semakin terbuka menunjukkan kebenciannya terhadap agama ini. Saya tidak sedang bicara orang-orang di luar sana yang mereka tidak beriman kepada agama ini, tapi saya sedang bicara orang-orang yang mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh dalam agama ini, atau mungkin orang-orang pintar dalam agama ini, atau setidaknya mereka memiliki gelar-gelar sarjana yang dinisbahkan karena sebab mereka mempelajari agama ini. Mereka inilah yang saya maksudkan sebagai orang yang semakin terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap Islam. Kalau di masa Nabi SAW, mereka langsung tidak segan untuk disebut dengan orang munafik, karena indikator perbedaannya cukup jelas. Orang munafik itu paling tidak berdaya sholat isya dan sholat subuh ke masjid, atau bahkan melaksanakannya mereka tidak berdaya. Orang munafik itu adalah orang yang paling suka mencari alasan ketika panggilan perang datang. Mereka selalu bilang keluarga kami sakit, pokoknya ada saja alasan, sampai akhirnya mereka tidak jadi ikut perang. Orang munafik itu adalah orang yang selalu mencari-cari alasan rasional atas sebuah perintah agama. Ketika perintah perang Badar datang, apa mereka bilang? Apa Muhammad mau mengajak kita semua ke dalam kebinasaan? Apakah dia menginginkan kita semua mati? Apakah Tuhannya Muhammad menginginkan kita semua mati? Mohon maaf kalau saya pakai bahasanya kita di Medan. Kemana otaknya? Kita cuma 300-an harus menghadapi 1000 orang. Rasanya impossible. Ini agama sepertinya tidak benar ini. Udah mulai ngaco ini. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang sebenarnya mereka selalu mencoba mencari dan menuntut alasan-alasan rasional, alasan-alasan ilmiah yang sebenarnya bukan karena sebab mereka setelah diberikan alasan itu maka mereka akan beriman, tidak. Tapi mereka akan semakin menunjukkan pembangkangannya. Ketika kita kemarin sholat gerhana, ada orang yang bertanya, oke, secara teologis sholat gerhana itu oke, dibenarkan. Saya mau tanya alasan ilmiahnya. Untuk apa sholat? Saya nggak bisa. Artinya memang itu tidak ditanya ke saya, tapi saya baca di berita. Saya tertegun lama. Kenapa semakin banyak manusia seperti ini? Sebenarnya kasihan betul orang-orang seperti ini. Tanpa sadar mereka mempreteli baju keimanan mereka, dan ternyata memang mereka tidak menunjukkan keimanan itu sama sekali. Dan malangnya, kalau bahasa Quran tadi, jibka ajsama, kalian akan terpesona melihat penampilan mereka. Susah untuk bilang mereka orang tidak dekat agama karena tampilan-tampilannya. Wa tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong kalian akan dengar karena dikemas dengan penjelasan dan tutur yang ilmiah, yang sampai-sampai kita tidak bisa menolaknya. Syukurlah karena ini wilayah beriman, bukan wilayah belajar, bukan wilayah kuliah, bukan wilayah memberikan sekedar sebuah pengertian. Makanya Allah marah sama Nabi waktu itu, ketika dia membuat semacam studi intensif untuk pembesar-pembesar Quraisy dan menyiapkan, kalau bahasa kita, makalah-makalah yang pasti akan sangat diterima mereka, karena
Sudah disiapkan penjelasan-penjelasan ilmiahnya. Allah tegur Nabi dengan seorang buta yang datang dan meminta penjelasan agama kepada Nabi. Kenapa harus orang buta? Kenapa tidak yang tidak buta dikirim Allah untuk menginterupsi dalam tanda petik kesalahan ini? Jawabannya sangat sederhana. Beragama ini bukan sekedar Anda harus pintar agama, tapi beragama ini Anda beriman kepada agama ini. Dan iman itu instrumennya tidak sepenuhnya hanya persoalan rasional atau rasio atau akal pikiran, tapi keyakinan yang mengatasi rasio itu. Itu wilayah beragama. Sehingga ada hal-hal yang sebenarnya kita sepakati bahwa seperti apapun kita memberdayakan kemampuan berpikir kita pasti akan berhenti pada sebuah misteri yang tidak bisa kita jawab, yang di wilayah itu sebenarnya kita harus menyerahkan keputusannya pada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita mendapatkan akibat negatif dari keyakinan ini. Seyakin itulah Muhammad di dalam gua waktu itu. Ketika Abu Bakar hampir-hampir saja keluar karena sebab dia lupa kalimat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhaf ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'an. Jangan kau cemas, Allah bersama kita. Saya mau bilang, gua itu buntu, tidak ada jalan keluar lain kecuali pintu masuk, itulah pintu keluar. Dan di depan pintu masuk itu berdirilah rombongan orang Quraisy yang misinya cuma satu, menangkap Muhammad dan Abu Bakar. Wajar dong Abu Bakar merasa sangat wajar. Dan dia bukan takut, dia hanya memikirkan daripada Nabi yang terbunuh, bagus aku. Dan dia ingin keluar sebagai tindak penyelamatan, bukan kepengecutan, bukan. Tapi Nabi bilang apa? La tahzan, innallaha ma'an. La takhaf. Kalimat itu diabadikan dalam Quran. Innallaha ma'an. Saya coba menerawang atau menelusuri atau coba seakan-akan hadir ketika mereka berdua di situ. Sepertinya Nabi Muhammad pun kalau ditanya secara alasan rasional, apakah dia yakin? Maka jawabannya, ini bukan pertanyaannya yang salah. Secara rasional sudah tidak mungkin bisa selamat. Tapi karena Allah sudah menggaransi perjalanan ini pasti selamat, maka dinamika dalam perjalanan itulah yang dia tidak pernah curiga. Apapun peristiwa yang terjadi, dia tidak curiga sama Allah. Maka dia mengatakan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Pada titik inilah Nabi SAW, kalau kita pulangkan ke sekarang, situasi zaman yang memaksa kita mencoba merasionalisasi agama, mencoba memoderasi agama, dari kanan pergilah ke tengah, pokoknya jangan terlalu fanatik lah, jangan militan dan sebagainya. Saya menemukan ayat-ayat dan hadis khususnya yang menceritakan kepada kita bahwa inilah saatnya militansimu diuji. Ini saatnya. Akan sampai nanti mereka akan membawa gembala mereka pergi ke gunung, dan walaupun mereka harus ikut memakan rumput sekalipun, mereka akan lakukan itu, kata Nabi, karena untuk menyelamatkan agama mereka. Tidak ada kompromi di wilayah ini. 9 Maret semalam Allah telah memberikan teguran kecil sama kita. Hei kalian yang menyembah matahari, hei kalian yang menyembah bulan, hei kalian yang lupa bahwa bumi itu milikku. Hari ini aku tunjukkan sama kalian, aku bisa atur itu bulan di situasi bumi, di situasi matahari, di situasi yang tidak biasa kalian temukan. Berkumpul semua presiden dan orang-orang pintar di muka bumi untuk melakukan peristiwa semalam dan membuat bulan melakukan perulangan peristiwa kemarin itu. Tidak ada satu manusia pun atau semua manusia yang sanggup melakukan itu. Seakan-akan Allah bilang, aku masih Tuhan sekarang ya. Aku masih Tuhan matahari, aku masih Tuhannya bulan, aku masih Tuhannya bumi yang kalian pijak itu.
maka jangan mengurangi militansi ketundukan kita kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan sebahagian manusia itu ada yang mereka menjual diri mereka kepada Allah, dan Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Seharusnya kita seperti yang disebutkan dalam surat Baqarah ini, bahwa kita harus mendeklar bahwa kita sold out, kita sudah terjual, dan yang membeli kita Allah. Harga jual kita adalah ridho dan surga yang dia janjikan untuk kita. Dan untuk itu dia bilang sama kita, sabar ya atas semua interupsi-interupsi dalam perjalanan hidup kalian yang kalian kira itu adalah kesenangan. Ternyata itu bukan. Semua kesenangan aku yang sudah siapkan nanti sama kalian. Kalaupun kalian menemukan kesenangan dalam kehidupan dunia, itu cuma bonus untuk kalian. Dan janji Allah itu tidak pernah berubah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.